Aku Putri Gunung Putih, juga Ratu Racun Gunung Putih. 3 tahun lalu, aku menyamar ke Tanah Tengah ketemu suamiku, Raden Arif. Kami menikah, sangat saling cinta. Sayangnya, tak lama suamiku sakit parah. Sayang, penyakitku mungkin takkan sembuh. Takkan, aku bisa obati kamu. Percayalah, pasti bisa ku beri obat. Semua takut Ratu Racun Gunung Putih. Suamiku juga tak tahu identitasku. Tapi kini hanya lotus salju Gunung Agung yang bisa selamatkan suamiku. Aku terpaksa berani jual obat di pasar gelap untuk beli lotus salju dari tabib agung. Jamur emas 1000 tahun. Satu bisa tukar ribuan emas. Ayo, kita rebut. Siap. Kamu mau apa? Ada apa? Kakek mau belanja ke kamu. Gak enak. Pergi. Ayo, Berhenti! Kakinya sakit sekali. Kakinya. jamu darah ini buat suamiku, buat tukar obat. Mau? Tukar dengan lotus salju Gunung Agung. Sih, kamu wanita tak tahu bela diri. Berani ke pasar gelap. Obatmu pasti bakal direbut habis. Mending kasih ke kakek saja. Sini. Tangan. Sakit sekali. Gunung Putih, ini bubuk radu tulang ratu. Saya kena sedikit, langsung luluh jadi darah. Dia Ratu Racun Gunung Putih. Tolong, tolong. Tunggu dapat lotus salju, sembuhkan suamiku. Keluargaku bisa hidup tenang. Kata orang pasar gelap, obatmu paling racun. Benar? Sayang, teman sebelah bawa catatan tabib. Aku mau menyalinnya. Aku tinggal di rumahnya. Aku nggak di rumah. Jaga diri ya. Iya. Aku mau obat aborsi kuat yang tak bisa dikenali orang. Aku mau cari obat aborsi kuat yang orang biasa tak bisa kenali. Kenapa dia beli obat aborsi yang tak dikenal? Jangan-jangan... Tak ada. Ada. Ku dengar Saffron Barat aborsi dan sterilisasi tanpa rusak wajah wanita, benarkah? Benar. Tapi efeknya berbeda-beda. Katakan usia wanita itu dan kondisi tubuhnya. Biar aku beri obat tepat kau tidak bisa berbahaya.
Jago obat-obatan. Makanya aku kesini. Beli obat yang tak ada di Tanah Tengah. 22 tahun, jago obat. Sayang, yang kau mau aborsi anak kita? Kalian suami istri, apa tak bisa bicara? Kenapa diam-diam aborsi? Bagaimana kau tahu buat istrimu? Ada atau tidak? Ini barang yang kamu. Jika wanita meminumnya, setengah jam kemudian efeknya muncul. Takkan bisa hamil lagi. Kamu yakin mau? Benar. Aku datang demi obat ini. Kamu yakin sudah pikirkan? Apa kamu takut aku tak mampu bayar? Ini 100 step. Cukup? Belajar dan obatmu, semua ku anggung. Kamu selalu miskin. Kenapa sekarang bisa keluarkan 100 tile? Kalung ini bernilai 300 tile. Sekarang cukup? Masih kurang. Cukup. Cepat kasih ke aku. Raden Arif, kau sembunyi apa dariku? Kau benar mau bunuh anak kita? Sayang, kamu pulang. Pasti dingin sekali ya. Ini sup kurma buat kamu. Cepat minum. Sayang, cepat minum. Ini saffron barat. Arif, kamu benaran mau sakiti aku? Aku gak enak badan, gak mau minum. Karena gak enak badan, harus dirawat. Ini aku buatkan khusus untukmu. Cepat minum. Sayang, cinta aku. Tentu saja. Kalau begitu, kamu suka anak kita? Tentu saja suka. Kamu ngomong apa sih? Cepat minum, biar aku suapi. Raden Arif, Ratu Racun Gunung Putih hanya punya satu suami seumur hidup. Walau mati pun, kau pernah bersumpah akan cinta aku selamanya. Biar kulihat jelas sisa hidupmu masih lama. Aku gak enak badan, mau istirahat. Oke, kamu istirahat dulu. Bayiku. Raden. Tenanglah, aku akan baik-baik padamu.
Raden, Nyai Raden sudah menunggumu di rumah. Raden, Nyai Raden. Arif, siapa kau sebenarnya? Ayo, pergi. Baik. Putri, kau sudah bangun? Ini di mana? Ini istana Kini ini rumah kita. Lihat, ini kamar khusus untukmu. Jauh lebih baik dari rumah bambu itu, kan? Raden Arif, kau sebenarnya siapa? Aku Raden Istana. Kini kau wanita Raden Istana. Makanan enak, kekayaan, semua ada. Kau takkan menderita lagi. Takkan menderita. Lalu kenapa kau gugurkan anakku? Kenapa? Aku... Raden Arif, aku nikah denganku 3 tahun. Aku cuma mau tahu kenapa. Beberapa hal tak perlu kau tahu. Aku tak bilang demi kebaikanmu. Adik. Akhirnya datang. Aku sudah lama tunggu. Siapa adikmu? Kau siapa? Lancang. Ini Raden Arif. Kau cuma selir. Kenapa tak beri hormat? Kau nikah dengan orang lain. Raden Arif, cari orang lain. Kau mau aku jadi selir? Adik, aku dan suamiku sudah nikah 5 tahun. Suamiku penasaran, mau coba hidup warga biasa. Jadi 3 tahun lalu, kau jadi simpanan. Ku dengar adik sudah hamil. Aku tak tega melihatmu kerja keras di luar, tapi tak punya status. Jadi suruh suamiku bawa kau pulang. Begini kau punya status, selir resmi. Kau tahu nggak, kenapa dia gugurkan anakmu? Karena aku istri sahnya belum punya anak. Kau simpanan rendahan. Kalau punya anak, bakal rusak nama istana Raden. Selir mandul, masuk istana Raden? Tunggu saja, kau mati di tanganku. Raden Arif, ternyata kau selalu bohongiku. Raden Arif, kau selalu bohongiku, kan? Putri, tenanglah. Aku tak keberatan kau mandu. Aku tak akan mengabaikan kau karena itu. Padaku. Kau tak keberatan. Tentu kau tak keberatan. Tidak, kenapa kau bunuh anakku? Kau tak pernah peduli padaku. Kalau tidak, mana mungkin aku main-main kau. Aku bodoh. Bodoh, sampai tahu kau aneh. Tapi tetap mau tahu kebenarannya. Aku berusaha keras bawa kau ke istana Raden, agar kau nikmati kemewahan. Mana mungkin aku tak peduli? Nyai temukan lotus salju Gunung Agung. Sembuhkan penyakitku. Syaratnya cuma satu. Kau harus steril masuk istana. Mana bisa ku tolak? Kau juga ingin sembuhkan aku. Kau pasti mengerti aku. Iya kan? Jadi penyakitmu sudah lama sembuh, kan? Iya. Raden Arif, ini konfirmasi terakhirku.
ditipu. Aku nikah paksa jadi selir, bunuh anakku. Semua ini Tak ada yang memaksa. Kau rencanakan sendiri. Iya kan? Iya, aku bohongi kamu. Tapi aku tulus mencintaimu. Putri, tenanglah. Penyakitku sudah sembuh. Tak ada orang lagi yang bisa ancamku dengan hal ini. Kelak aku juga sering ke kamarmu menemani kamu. Raden Arif, kau pingtang. Putri, jangan tak tahu diri. Nyai sopan santun. Asal kau patuh, kan menyusah kamu. Nanti Nyai urus rumah tangga, kau menemani aku. Apa tak bagus? Menemani aku. Karena aku terlalu Kau tak anggap aku penting, malah manfaatkan aku. Putri, kau ke istana Raden. Biar kau nikmati kemewahan. Siapa lagi yang bisa kasihmu ini? Kau dari keluarga biasa. Ayu Putri Wakil Menteri Keuangan. Dari status, kau tak bisa jadi istri sah. Raden Arif, sekarang lihat, kau saja sudah membuatku jijik. Kau! Karena kau temani aku 3 tahun. Aku lepaskan. Mulai hari ini, Kita tak ada hubungan. Putri! Berhenti! Kalau kau berani keluar hari ini, kau takkan bisa kembali seumur hidup. baguslah. Halangi dia! Kalau aku tak izin, kau takkan bisa pergi. Kau mau apa? Raden Arif, walau statusku rendah, aku tetap gadis keluarga. Kalau hari ini aku masuk berdiri, tapi keluar berdarah dan terbaring, tepatlah. Apa istana Raden-Raden akan disorot? Lines Hang. Putri, Lepaskan! Aku tak mau begini. tapi kau tak patuh. Karena kau pilih jadi wanitaku, seumur hidup kau harus temani aku. Nikmati kemewahan yang kuberikan. Kalau jangan salahkan aku, hukum kau. Raden Arif, lepasin aku sekarang juga. Sayang. Keluarganya tak sehebat, tak tahu tata krama pun wajar. Biar aku ajarkan tata krama, biar sayang tak dipuk laci. Nyai memang bijak. Maaf merepotkan Nyai. Putri, harap kau ingat, di istana Raden, kau hanya bisa andalkan aku. Hanya aku yang bisa lindungi kau. Ayo, bawa Nyai Putri ke belakang. Raden Arif, kau cari mati sendiri.
Tentu saja, ikuti pesan suamiku untuk ajari kau tata krama. Lakukan! Hal pertama yang kukajarkan, biar kau tahu perbedaan istri dan selir. Nyai tenang. Jarum ini halus. Meski tusuk sampai ke tulang, takkan meninggalkan bekas. Setelah tusuk, oleskan minyak cabai. Pas sekali. Nanti Nyai ajari kau tata krama. Nyai Putri pasti takkan lupa seumur hidup. Adik, ingatlah, kau cuma selir. Nyawamu ada di tangan kami. Kau takkan bisa atur hidupmu lagi. Raden Arif yang tipu aku. Aku tak mau repotinmu. Tapi Nona Ayu, lah, kau sendiri cari mati. Masih sok keras. Dasar wanita desa. Kalau kau tak godain Raden, pria sehebat Raden, mana mungkin dia mau kau? Kau salah tebak. Dia yang godain aku. Dasar jalang, cepat lanjut. Biar Nyai Putri lihat kemampuan kalian. Baik. Biar kau rasakan rasanya air cabai ini. Aku punya cara dan kesabaran. Biar kau rela tunduk padaku. Raden Arif. Raden Arif. Sayang, lihat tangan aku kemerahan. Sudah, nggak sakit lagi. Saat aku sembuh, aku pasti akan beri kau hidup yang baik. Sayang, kau bilang mau bersamaku seumur hidup. Jangan tinggalkan aku. Baik. Bayiku. Raden Arif. Kau menderita, akhirnya tahu cari siapa. Kayaknya sifatmu perlu disiksa dulu. Dasar jalang. Jangan berontak. Raden Arif. Ya.
Raden Arif. Ternyata ini hidup kita. Nyai, tenang saja. Dengan air es ini, luka jarum Nyai, walau dicelupin air cabai semalaman, takkan merah sedikit pun. Kalian semua takkan kulepaskan. Sudah begini masih sok keras. Basahi Nyai Putri pakai air es. Makin sadar, makin sakit. Dan ingat aturan. Baik. Hentikan. Hentikan. Turunkan dia. Nyai juga lelah, pulang dan istirahat. Baik. Kalau kau patuh dari awal, kan menderita begini. Putri, biar kau tahu, di istana Raden, hanya aku yang lindungi kau. Dan yang kau andalkan, hanya aku. Pergi. Kau belum belajar pelajaran. Anakku. Gawai. Cepat. Raden Arif. Raden Arif. Anakku. Raden Arif, karena anakku sudah... Kalian semua harus ikut mati dengannya. Putri kelaparan seharian. Ayo, makan dulu. Tunggu habis makan, kita beri teh Nyai. Setelah beri teh, kamu resmi tinggal di sini. Raden Arif, kau tega begitu? Cuma karena aku cinta, kan? Putri, aku tahu kau masih peduli. Iya. Aku cinta kau. Aku tak bisa hidup tanpa kau. Meski kau tipu aku jadi selih. Kau sekarang wanita Raden Arif. Kau sudah nikah, masih mau aku jadi selir. Meski kau suruh Nyai ajari aku aturan. Tapi ku coba pikir, kau cuma
aku tetap cinta kau. Putri, aku tahu. Aku selalu tahu. Kau mau tetap di sisiku, kan? Aku bisa di sisimu. Tapi ingat janji kau. Di istana Raden, kan biarkan aku menderita. Tenanglah, selama aku ada, aku tak akan biarkan kau menderita. Ingat kata-katamu. Minumlah anggur ini. Kita lupakan semua perselisihan. Kita mulai lagi. Boleh kan? Raden Arif, kau benar. Aku masih cinta. Aku Ratu Racun. Darahku racun paling mematikan. Aku kasih racun terbaik untukmu. Tenanglah, kau boleh mati. Hari ini aku lelah. Soal sajian teh besok saja. Baiklah. Kita istirahatlah. Kau pulang dulu. Katakannya sendiri, sajian teh ditunda. Biar tak dibilang tak tahu aturan. Kau istirahatlah. Setelah istirahat, baru ada tenaga buat urusan. Raden Arif, darah Ratu Racun masuk tubuhmu. Dalam 7 hari, viseramu perlahan-lahan. Kau kejar aku 3 tahun. 7 hari lagi, kau akan disiksa. 7 hari ini pasti seru. Jangan takut anakku. Ibu akan suruh mereka menemanimu di jalan akhirat. Tolong, tolong. Jehan, aku susah tidur demi kau. Masih berani berulah. Mana dia? Mana dia? Tak ada. Ini. Dasar jalang, beraninya kamu main hantu buat ngejar kita. Dasar jalang, kamu mau berontak? Kau tak takut kami lapor Nyai? Biar kau kena akibatnya. Kau tahu ini apa? Racun lidah panjang. Racun? Kau bisa ilmu hitam racun? Racun lidah panjang. Cocok untukmu, si nenek yang suka marah. Tolong, lepaskan aku.
tak kenal orang hebat. Tolong lepaskan aku. Hamba rela jadi budak demi hidup. Tak usah kau jadi budak. Aku cuma mau kau ganti nyawa anakku. Tahu ini apa? Ini racun penggerus otak. Rasanya kau rasakan sendiri. Tenang saja. Tak lama lagi, Raden dan Nyai Raden yang mulia akan datang menemani kalian. Minum teh pun lambat sekali. Dasar wanita desa tak tahu aturan. Cepat masuk, mau Nyai tunggu kau. Putri datang juga. Sajikan teh untuk Nyai. Syukurlah kau sadar. Sajikan tehnya. Kau resmi di sini. Melati, bawakan teh. Nyai Putri, menurut aturan istana, saat sajikan teh harus sujud 3 kali 9 suang. Silahkan sujud. Putri, Aku baru keguguran, tubuh lemah, lantai dingin, tak bisa sujud. kau cukup. Kalau tak mau, tak usah. Harapan di teh bukan sujud. Saatnya Raden, kau kenapa? Cepat panggil tabib. Reda, cepat panggil tabib. dasar jalang, kamu lagi apa? Hari pertama masuk, Raden malah muntah darah. Cepat keluar. Saat begini, Nyai masih sempat menuduhku. Sepertinya tak terlalu cemas, Raden. Aku cemas, Raden. Tak tega pergi. Tunggu tabib selesai, aku pergi. Putri, Tabib datang. Raden. Kamu... Apa maksudmu? Bilang saja. Raden muntah darah karena ginjal tersumbat, membuat panas berlebih. Raden, Anda tak bisa punya anak lagi. Apa? Tak mungkin. Mana mungkin? Raden Arif, kau bunuh anakku. Aku kasih hadiahmu. Racun mandul yang tak bisa punya anak. Aku belum punya anak. Kenapa Raden tak bisa? Tabib, cek lagi Raden. Nadi Raden lemah. Anda hanya punya 7 hari lagi. Apa kau bilang? Apa? Apa? Raden,
Lotus saljunya tak cukup umur. Kekuatannya kurang. Tak hanya tak sembuhkan, malah mempercepat penyakit. Dasar wanita kejam! Berani kau pukul aku! Lotus salju suamiku urus nyawa. Berani kau tipu-tipu? Dia tinggal 7 hari saja. Kau puas sekarang? Dasar jalang! Jangan fitnah aku! Dasar anak desa! Kau tahu apa lotus salju? Sayang, dia tak tahu apa-apa. Dia fitnah aku. Aku cari lotus salju setahun demi suamiku. Kau pikir aku tak tahu? Sudah. Jangan ribut. Tabib, kenapa aku jadi begini? Raden, nadi Anda kacau. Ganti cepat. Kayaknya memang kekuatan obat kurang, membuat penyakit lama kambuh. Lotus salju yang kau kasih itu berapa tahun? Kabarnya, lotus salju Gunung Agung cuma 1 tiap 10 tahun. Pasti yang Nyai punya ini tahunnya memang kurang. Juang, jangan fitnah aku. Raden, Anda harus dalam 7 hari mencari lotus salju Gunung Agung 10 tahun. Masih ada harapan sembuh. Tak ada obatnya. Bukannya obatnya bisa ditemukan. Pulang dan beritahu orang tuamu. Dalam 7 hari, cari lotus salju Gunung Agung 10 tahun. Kalau tidak, aku akan tuduhmu keluarga Ayu berniat membunuhku. Biar semua keluargamu ikut mati. Raden, ayahku 10 hari lalu sudah dapat lotus salju. Tapi aku takut terjadi hal buruk, makanya belum kasih tahu, Raden. Pergi. Baik. Kau yakin bisa sampai seminggu ini? Kita suami istri. Mana mungkin aku tak tolong. Melati, cepat kirim pesan ke ayah. Suruh dia seminggu ini harus bawa kembali lotus salju. Baik. Saat ayah dapat surat, pasti cari cara bantu aku. Keluarga Ayu tak berani tipu aku. Tapi aku tak bisa serahkan semua ke mereka. Harus kirim orangku cari sendiri. Lotus salju. Nyai, Raden bisa celaka. Dasar jalang, jangan omong kosong. Kau sendiri. Sejak kau masuk sini, Raden jadi sakit. Jangan-jangan kau bawa sesuatu kotor ke sini. Apa maksudmu? Aku cuma mau bilang, keluarga Ayu susah payah. Kalau bawa salju, jangan-jangan Nyai Putri. Itu tak baik untuk Raden. Bagaimana kalau aku cari dukun untuk Nyai Putri? Raden setuju? Jangan sampai jalang ini malah mempengaruhi Raden lagi. Aku harus segera habisi dia. Saat ini paling mungkin bawa lotus salju 10 tahun dalam 7 hari adalah keluarga Ayu. Prioritaskan dapatkan lotus salju dulu. Nyai benar. Orang baru datang harus tolong dukun. Cepat panggil dukun. Orang baru datang harus tolong sialnya. Panggil dukun sekarang. Raden Arif, kau baru bilang kemarin, biarkan aku disiksa lagi. Putri, cuma ritual saja. Aku sakit mendadak. Harap kau mengalah. Boleh? Adik, ini cuma hal kecil. Adik takkan keberatan, kan? Boleh. Tentu saja. Dasar budak, berani kau dorong aku. Pengawal, bawa Nyai Putri pergi. Panggil dukun untuk ritual.
Mau pakai ilmu hitam ke Ratu Racun? Hayu, kau memang cari mati. Jangan lihat, Raden dan Nyai lagi makan. Tak ada waktu. Aku yang urus ritual hari ini. Kau bunuh anakku. Kau harus bayar. Anakmu sudah dibuang sebelum kau masuk sini. Apa urusanku? Dudukun, mulailah. Kau memang makhluk jahat. Guru Dukun, apa kau yakin dia dimasuki setan? Nona Melati, dia dimasuki siluman rubah. Hari ini harus dibasmi, kalau tidak, istana Raden akan celaka. Apa? Siluman rubah? Guru Dukun, bagaimana cara basminya? Apa ini? Ini bubuk basmi iblis. Dapat diminum, bisa ungkap siluman, lalu pukul pakai cambuk ini. Siluman akan keluar dari tubuhnya. Bubuk 5 batu. Guru Dukun, Paksa dia minum bubuk basmi iblis. Guru Dukun, suruh dia minum bubuk penghalau iblis ini. Saat bubuk 5 batu diminum, pikiran akan kacau dan seperti gila, bahkan akan lepas pakaian sendiri. Dia mau aku di depan semua orang jadi wanita gila. Sungguh kejam. Lepaskan tali dia. Tunggu bubuk 5 batu berefek. Putri, tunggu saja kau jadi wanita gila yang dikutuk orang. Sayang, racun ini tak cukup buat aku rawat racun darah. Guru Dukun, rubah di belakangmu. Sembarangan! Kau itu siluman rubah! Kau mengelabui orang! Siluman rubah! Matilah! Guru Dukun, lihat siluman rubah di belakangmu. Lihat ke belakang, dia benar-benar di belakangmu. Siluman rubah! Itu siluman rubah! Sembarangan. Siluman rubah! Cepat cegah dia. Cepat cegah dia. Siluman rubah. Kalian lagi apa? Cepat tangkap dukun jahat itu. Kau berani memukulku? Cepat ambil air. Berani pukulku.
Aduh, Nyai. Lihat tanganmu. Pergi sana. Bubuk semut racun ini nanti kau rasakan. Cepat siram mereka. Nyai, Kau gila ya? aku baru saja lihat Luna Melati jadi raksasa rubah. Sembarangan. Sudah, diam semua. Jangan lupa apa tujuanmu di sini. Kalau kau gagal, waspadalah. Baik. Cermin ini pusaka kuno dari nenek moyangku. Kalau dicerminkan, bisa tunjukkan wujud asli raksasa. Masih tunggu apa? Cepat cerminkan Nyai Putri. Baik, baik. Ayu, kenapa belum selesai? Raden, disuruh guru dukun usir setan dariku. Tapi guru bilang Melati yang setan. Dia kejar Melati memukulnya. Tapi baru setengah jalan, Nyai langsung menghentikannya. Guru dukun bilang cermin peraknya bisa temukan siapa setan. Aku dan Nyai baru mau cerminkan. Lancang! Nyai Istana Raden. Kalau tersebar diculik siluman, mana muka Istana Raden? Pengawal! Usir penipu ini. Jangan, Raden. Kalau tak cerminkan hari ini, orang istana kita akan panik terus. Nyai mau tes. Ya teslah. Waktunya. Wajahku. Ada apa ini? Ternyata jebakan bisa cerminkan wajah musang. Bagus, ternyata penipu. Beraninya tipu istrimu. Pengawal, bawa dukun ini pergi. Patahkan kakinya dan kurung. Nyai, aku tak bersalah. Aku cuma ikuti perintah Nyai. Jangan tega tinggalkan aku, Nyai. Bawa pergi. Nyai. Masih diam saja. Cepat panggil tabib. Cepat ke keluarga Ayu. Beritahu ayahku. Segera. Baik. Kau, pasti kau. Kau yang buat wajahku jadi begini. Wanita jahat. Kubunuh kau. Berani kau pukul aku? Tak tahu diri. Cepat bawa Nyai ke kamar. Raden, dia itu. Tunggu saja. Kau wanita jahat. Putri, Nyai baru saja kasar. Semoga kau tak keberatan. Saat dapat lotus salju, aku tak akan biarkan dia lagi. Berulah begini. Raden, kalau tak salah ingat, suruh dukun usir setan itu rencana Raden, kan? Kau, Putri, jangan tak tahu diri. Raiden. Sudah bangun? Sekarang giliran kita selesaikan utangmu. Kau bantu Nona Ayu. Kasar padaku. Menghujatku. Menghilangkan anakku. Ku balas dengan racun usus. Biar kau juga rasakan anakmu keluar hidup-hidup dari perutmu. Sangat adil, bukan? Ternyata kau penyihir yang buat semua ini.
kau meminumnya, kau akan tahu apa itu penyihir sejati. Tolong! Dukun penipu! Berapa orang yang kau tipu pakai trik palsumu? Ini racun penggerus otak. Waktu sebatang dupa saja, Dia bisa makan otakmu. sudah. Ini sudah dipakai sama mak tua itu. Biar ku seretkan yang baru. Keahlian tabibanku hebat. Wajahku, kenapa bisa jadi begini? Nyai, aku tak pernah jumpa luka busuk secepat ini. Racun apa ini? Aku perlu selidiki lagi. Pasti Putri Ratu Racun. Dia yang buat wajahku jadi begini. Melati mana? Melati tak tahu ke mana, tapi Tuan dan Nyai Ayu datang. Ayah, Ibu, duduklah. Kalian boleh pergi dulu? Baik. Ayu, kenapa wajahmu jadi begini? Ibu, semua gara-gara selir murahan Raden Arif. Dia pakai cara licik apa? Wajahku jadi begini. Keterlaluan. Apa Raden sudah hukum wanita itu? Aku belum bisa temukan kesalahan wanita itu. Ibu, penyakit Raden kambuh. Sekarang dia tahu lotus salju kita tak sesuai umur. Apa? Raden bilang 7 hari kalau tak temukan lotus, dia akan habisi seluruh keluarga Ayu. Di mana ini? Tenang, Ayu. Mana bisa tenang, Bu? Dia hampir matiin aku. Untung aku bohong. Bilang sudah dapat lotus. Harus sampai 7 hari. Yang kamu lihat, sekarang sudah jadi mayat putrimu. Dia tega sekali. Ibu, gimana ini? Lotus salju 10 tahun. Mana mungkin ditemukan. Dan sampai ke kota utama. Di kota utama ada lotus salju. Jika kita dapatkan, ibu bisa habisi wanita itu hingga tak punya kuburan. Dan kau bisa kuasai Raden Arif dan istana Raden selamanya. Ibu, mana lotus saljunya? Lotus saljunya ada di istana. Di tangan Yang Mulia Permaisuri. Pangeran lemah. Lotus saljunya pasti untuk obati pangeran. Permaisuri takkan kasih begitu saja. Besok Permaisuri adakan pesta musim semi. Kalau pangeran diracuni di pesta, lalu keluarga Ayu pakai obat pusaka untuk selamatkan pangeran. Menurutmu Permaisuri akan beri hadiah besar ke keluarga Ayu? Ini terlalu berisiko. Benar, Nyai. Kalau ketahuan, keluarga Ayu akan dihukum mati. Kalau pelakunya Putri Ratu Racun,
Tenang saja, dengan cara racunku, tak ada yang bisa menyangkutkan keluarga Ayu. Dia istri selir Raden. Kalau Raden ikut terseret, gimana kalau begitu? Kau istri Raden Arif, juga putri keluarga Ayu. Keluarga Ayu selamatkan pangeran. Kau pasti aman. Soal Raden Arif itu, dia tak tahu. Kalau bisa lindungi, baguslah. Kalau tak bisa, biar Yang Mulia Permaisuri menyingkirkan ancaman itu. Anak bodoh. Tuh ini, hati terlalu lembut. Jika dapat lotus salju, publikasikan jasamu, selamatkan istana Raden. Kalau bisa kendalikan istana Raden, baguslah. Kalau tak bisa, kita harus musnahkan istana Raden. Ibu, aku ikut saja. Besok, tunggu saja drama menariknya. Nona Ayu, gilirannya kamu. Kenapa ke sini? Hari ini, pesta musim semi permaisuri. Wanita istana Raden akan hadir. Kamu ikut aku. Aku ikut kamu? Kamu cuma gadis desa, jadi selir di istana Raden. Harus sering keluar lihat dunia, biar nanti tak malu. Baik, aku tahu. Nyai tunggu sebentar. Aku ganti baju dulu. Sudah rencana malam ini habisi kamu. Baiklah, ikut ke istana dulu. Lihat saja apa trikmu selanjutnya. Nyai Putri, silahkan di belakang. Gerobak 4 kuda, cuma boleh Raden dan Nyai besar. Nyai Putri cuma selir, harus naik gerobak 1 kuda. Wanita desa tak tahu sopan santun, benar-benar tak pantas. Putri, sesuai aturan, selir tak boleh ikut pesta permaisuri. Ayu memaksa ajak kau lihat dunia. Nanti masuk, bicara sedikit. Ayu. Nyai ini siapa? Ibu, ini selir baru Raden. Dia tak pernah lihat dunia. Dia nangis-nangis mau ikut. Ayu tak ada cara. Terpaksa ajak dia ikut. Acara begini mana boleh datang selir. Malah ribut-ribut mau datang. Tak tahu tata krama sama sekali. Memang selir tak pantas hadir. Nyai ini selir istana Raden Arif. Bukan pilihan saya. Apa maksudmu? Diam. Selir tak belajar tata krama. Nyai tak usah peduli. Nyai-nyai bicara, selir malah campur. Tata krama memang jelek. Ayu, selir Raden, juga tanggung jawabmu. Pulang harus kau ajari. Baik, Ibu. Ayu mengerti. Ayu, selir Raden, juga tanggung jawabmu. Pulang harus kau didik. Iya, Ibu. Aku mengerti. Nyai Ayu, menurutku kau terlalu mendidik putrimu terlalu sopan. Baru bisa diserang si Ratu Racun. Betul, jalan yang sok manis ini harus dipukuli dulu baru tunduk. Walau dari desa, aku juga sekolah. Kita jangan bicara kasar. Kalian nyai keluarga terhormat.
Berantem seperti gadis licik, itu pendidikan Nyai kota utama? Kau pikir kau siapa? Culang desa. Bisa dikomentari orang sepertiku? Itu keberuntunganmu. Nyai Ayu. Biasanya kalian juga begini, menilai orang lain dan mengomel? Tak tahu, diam-diam ada berapa yang diceramahi mulut mulia kalian? Nona salah paham. Orang bijak tak bicara belakang. Kedua nyai ini suka mengomel. Itu urusan mereka, tak ada urusan kami. Kedua nyai ini suka fitnah. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Bukannya ini pusaka keluarga yang kuberikan, kenapa dipakai selir? Aku nggak sadar. Adik, kau mencurinya kan? Tang, apa yang kau minta tak kuberi? Makanan dan pakaianmu, bahkan lebih dari aku, nyai besarmu. Ini pusaka keluargaku. Kenapa kau berani mencuri? Wah, di depan orang kau pura-pura sopan. Ternyata di belakang kau berani mencuri pusaka Nyai besar. Sebelum berangkat, Nyai Raden khusus memberikannya. Wah, siapa yang menipu siapa? Ini pusaka keluarga Ayu. Mana mungkin putriku kasih ke selir genit. Kau sombong di istana, malah berani bawa gelang culian di depan umum. Kau kira ini desa kalian, Raden Arif? Kau punya selir tak apa, tapi kenapa wanita yang kau pilih? Tuan, Raden, kastemu jelek sekali, tak bisa baca orang. Nyai, tenang. Dia datang tanpa izinku. Biar ku suruh orang mengantarku pulang. Nyai, tenang. Bukan keinginanku dia datang. Aku segera usir dia pulang. Yang Mulia Permaisuri. Salam Yang Mulia. Semoga Yang Mulia panjang umur. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Siapa istri baru ini? Kenapa aku belum pernah lihatnya? Yang Mulia, ini selirku yang baru. Putri. Pesta musim semi hanya untuk bangsawan yang boleh ikut. Raden Arif, kau bawa selir rendahan ini datang ke sini. Apa kau mengabaiku? Hamba tak berniat bawa dia. Dia tak patuh aturan, ingin lihat dunia, malah diam-diam ikut. Hamba tak bermaksud bawa selir. Dia tak patuh aturan, ingin lihat dunia, malah diam-diam ikut. Benar Yang Mulia. Putri demi datang ke pesta ini, dia malah mencuri perhiasanku buat pamer. Aku dan Raden baru tahu juga. Dasar wanita murahan. Beraninya mencuri perhiasan nyai besarmu. Beraninya diam-diam datang ke pesta. Wanita bermoral rendahan seperti kamu. Beraninya muncul di sini menghinaku. Bawa dia pergi. Buku 30 kali. Tunggu. Yang Mulia. Ku dengar Yang Mulia bijak. Kalau cuma dengar satu sisi, lalu hukumku, apa tak akan merusak nama baik Yang Mulia? Diam! Dasar murahan! Beraninya ancam Yang Mulia. Perhiasanku ada di tanganmu. Apalagi yang mau kau bela? Aku paling benci selir licik seperti kamu. Kau memutar kata, menggoda orang. Aku hampir tertipu olehmu. Pengawal, bawa dia pergi. Aku hampir tertipu olehmu. Pelawal, bawa dia pergi. Pangeran Mahkota datang! Siapa yang buat ibu marah lagi? Salam Yang Mulia Pangeran. Racun mematikan. Racun Lotus Biru. Kenapa mereka meracuni Pangeran Mahkota? Terima kasih Yang Mulia. Juga racun Lotus Biru.
Ternyata mau fitnah aku. Yuda, kamu lagi sakit. Kenapa keluar? Langka, ibu mau adakan pesta musim semi. Mana mungkin aku nggak datang. Tenang saja, ibu. Aku temani ibu sebentar, baru pulang. Sini. Anakku baik, kamu memang peduli. Ibu, anakmu hormati ibu. Yuda, kamu kenapa? Yuda. Yuda, kau kenapa? Yuda. Cepat ke sini. Panggil tabib istana. Yuda. Yang Mulia Permaisuri, keluargaku selalu mengumpulkan obat langka dunia. Aku juga ahli penyakit aneh. Mungkin bisa selamatkan pangeran. Biar aku cek nadi pangeran sebagai percobaan. Cepat naik. Jika kau sembuhkan pangeran, aku pasti beri hadiah besar. Baik. Yang Mulia Permaisuri, pangeran kena racun mematikan. Racun lotus biru. Apa? Racun? Ya, racun ini sangat ganas. Jika dalam setengah jam, pangeran tak dapat penawar, takkan bisa diselamatkan. Yuda. Jika dalam setengah jam, Yang Mulia pangeran tak dapat obatnya, takkan bisa diselamatkan. Yuda. Tabibnya mana? Tabib di mana? Kenapa belum datang? Yuda! Yang Mulia, tenanglah. Keluargaku punya obat racun turunan yang bisa selamatkan. Untung masih tersisa satu. Aku bersedia menyerahkannya. Obati pangeran. Baik, Nyai Ayu. Jika kau sembuhkan pangeran, aku pasti balas budi padamu. Aku pasti berusaha sekuat tenaga. Racun ini ada di putriku, Nona Ayu. Cepat beri pangeran, cepat. Ayu, sini. Cepat beri pangeran. Cepat. Yuda. Ada apa ini? Ini tak mungkin. Bukannya kau bilang obat ini bisa obati semua racun? Kenapa setelah pangeran meminumnya, kondisinya malah makin parah? Racunku lebih ganas daripada racun lotus biru. Tapi bisa matikan racun itu, tak rusak tubuh pangeran, juga selamatkan nyawanya. Nyai Ayu, Nona Ayu, sayang sekali. Drama buatan kalian hancur di tanganku. Bukannya kau bilang obat ini bisa tawarkan semua racun? Kenapa setelah pangeran meminumnya, kondisinya malah makin parah? Tak mungkin. Ya Mulia, aku sungguh beri obat tawarkan. Ya Mulia, percayalah padaku. Wanita hina! Jika pangeran celaka, aku takkan lepaskan kau. Ibu, ada apa ini? Bukannya sudah janji tak apa? Bagaimana aku tahu? Waktu salju Gunung Agung tak ada harapan. Cuma soal ini harus disalahkan Te Putri. Kalau tidak, keluarga Ayu akan mati tanpa kuburan. Yuda, anakku yang kasihan Yuda. Pangeran sejak kecil lemah. Kerajaan cari obat dari mana-mana. Susah payah dia tumbuh. Kayaknya kali ini pangeran mungkin celaka. Yuda, jika kau celaka, bagaimana ibu? Yuda? Yang Mulia Permaisuri, aku bisa selamatkan pangeran. Yang Mulia Permaisuri, hamba bisa selamatkan Yang Mulia Pangeran. Ini bukan saat untuk menonjol. Ilmu tabibmu seberapa hebatnya? Kau mau bawa-bawa kami mati?
Nyawa pangeran terancam. Yang Mulia Permaisuri, daripada menunggu, biarkan hamba mencoba. Jika hamba gagal, biarkan Yang Mulia hukumkan. Baik, aku beri kau kesempatan mencoba. Jika kau gagal obati pangeran, bahkan sedikit saja terjadi padanya, aku pasti habisi semua keluarga Ayu dan keluarga Arif. Kau gila! Jangan dekat! Wanita kejam, Buma Oleander sangat beracun. Tuh mau racuni pangeran? Putri, turun sekarang juga. Kau gila, di rumah sudah bawa-bawa kami, di sini juga mau bawa-bawa. Penawal, bawa wanita gila ini pergi. Pengawal, bawa si gila ini pergi. Yuda, kau sadar? Masih ada yang sakit. Ibu, tak apa. Ibu. Apa yang terjadi? Cepat, tabib. Cepat periksa nadi pangeran. Salam, Yang Mulia. Cepat periksa nadi pangeran. Baik. Yang Mulia, pangeran sudah tak apa. Putri berjasa menyelamatkan pangeran. Kau pasti akan dapat hadiah besar. Ini tugasku. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Permaisuri, tadi Pangeran Mahkota memang diracuni. Harus cari pelakunya agar nanti pangeran tak diracun lagi. Cilang, nanti ketemu racun lotus birumu. Lihat saja kau masih sombong. Yang Mulia Permaisuri, tadi Pangeran Mahkota memang kena racun. Harus cari pelakunya, biar nanti pangeran tak kena lagi. Tabib istana, kenapa Pangeran Mahkota muntah darah? Apa memang cuma karena racun? Yang Mulia Permaisuri, nadi pangeran memang kena racun lotus biru. Memang kena racun. Penawal, segala orang, kumpulkan dan periksa. Kalau ketemu siapa, aku habisi sampai hancur. Yang Mulia Permaisuri, tenanglah. Putri, kali ini kau pasti mati. Ibu, ada apa ini? Kenapa bisa begini? Kalian mau tuduh aku racuni pangeran? Tak sangka aku sudah pakai kantong wangi yang sembunyikan semua bau. Biar kalian rasakan akibat dari tindakanmu. Ini bau racun lotus biru. Tak mungkin. Penawal, periksa tubuhnya. Benar, kau pembunuh Pangeran Mahkota. Bukan aku. Pengawal, tangkap dia. Bawa pergi. Hukum keluarga Ayu, eksekusi segera. Pengawal, tangkap dia. Bawa pergi. Hukum keluarga Ayu. Eksekusi sekarang. Yang Mulia Permaisuri. Permaisuri, ampunilah. Permaisuri. Ini tak ada hubungan dengan keluarga Arif. Lagian Yang Mulia, pangeran selamat berkat selirku. Permaisuri, ampunilah. Sudahlah,
Demi Jenderal Arif yang gugur demi negara, keluarga Arif tak dihukum. Tapi mati dihindari, hidup dihukum. Mulai hari ini, keluarga Arif dicabut gelarnya jadi warga biasa. Raden, kau tak bisa abaikan kami. Raden, ibumu cari lotus salju Gunung Agung baru terpaksa begini. Raden, kau tak bisa abaikan kami. Raden, bawa semua pergi. Ternyata lotus salju di tangan permaisuri. Putri baru dapat ampunan permaisuri. Dia pasti bisa bantu dapatkan lotus salju. Putri. Yang Mulia Permaisuri, meski bunga oleander bisa bangunkan pangeran, tapi tak bisa hapus racun lotus biru. Masih butuh lotus salju Gunung Agung baru sembuh. Putri. Yang Mulia Permaisuri, walau bunga oleander bisa bangunkan pangeran, tapi tak bisa hapus racun lotus biru. Masih butuh lotus salju Gunung Agung baru bisa sembuh. Putri. Tenanglah, Yang Mulia. Asal kau ikut aku pulang, aku pasti selamatkanmu. Putri berjasa selamatkan pangeran. Apa hadiahmu? Yang Mulia Permaisuri, hamba mohon Yang Mulia lepaskan Nona Ayu. Dia sudah nikahi Arif. Dia keluarga Arif, bukan keluarga Ayu lagi. Setuju. Kalau Permaisuri bunuhmu, siapa yang akan kubalas dendam? Raden, kumohon, tolong selamatkan keluarga Ayu. Keluarga Ayu cuma demi cari lotus salju, baru terpaksa begini. Jelang, keluarga Ayu lancang racuni pangeran. Apa urusan keluarga Arif? Nawal, siapkan kertas. Aku tulis surat cerai. Ceraiin si sialan ini. Raden, kenapa kau begitu tega? Kau baru sadar hari ini dia tega. Tapi ya sudah. Dia kejam pada aku. Bagimu, cuma menghabisi mainan. Kenapa kau pikirkan dirimu? Putri, kapan kau ajak cari obatnya? Aku ajak kau cari obatnya. Raden, di belakang ada tuan tua. Mengaku tabib racun selatan. Dulu diperintah Nyai Ayu, khusus berobat, Raden. Raden, di belakang ada tuan tua. Dia mengaku tabib racun. Dulu dia diperintah Nyai Ayu khusus datang obati Raden. Cepat, ajak dia masuk. Baik. Semua tabib racun harus tunduk pada Ratu Racun. Kenapa aku tak pernah bertemu orang ini? Kau benar dari ibu? Aku berhutang budi. Dia selamatkan orang. Mulai sekarang, utang budi sudah lunas. Raden, ibu sudah berjuang demi kau. Mohon Raden, karena ibu tulus demi kau, selamatkan ibu. Ayah. Ibumu racuni Pangeran Mahkota. Apa ini urusanku? Raden bisa lapor Permaisuri. Bilang itu semua gara-gara selir itu. Dia benci aku selaku istri utama, jadi menuduh kami. Permaisuri pasti percaya. Ibumu tak bersalah. Tapi racun bisa obati semua racun. Jika Raden tak setuju, utang budi ini tak usah dibalas.
Apa racun tanah tengah hebat yang tak bisa kuberi? Bagi saya, itu cuma mainan anak kecil saja. Baik, silakan tabib, racun obati Raden. Jika Raden benar sembuh, aku sendiri hadap permaisuri mengaku semua. Saat tabib racun obati Raden. Walau kau ingkar janji, kita akan tarik kau pergi. Putri, terima kasih. Jika ada kehidupan lain, aku pasti baik padamu. Tabib racun, mulailah. Jika dia tabib racun, pasti tahu Raden kena racun darah Ratu Racun. Tak ada yang bisa obati. Kau memang kena racun, tapi bisa kuberi. Putri, akhirnya aku yang menang. Kau yakin? Ku dengar, jika salah beri, bisa nyawa orang. Cuma trik kecil. Mana yang tak bisa? Cuma trik kecil. Siapa tak bisa obati? Ini bubuk anti racun eksklusifku. Khusus untuk racun ini. Raden, minumlah. Racunnya akan hilang. Darah hitam keluar. Pasti racunnya sudah hilang. Darah hitam keluar. Racun pasti sudah hilang. Kenapa bisa begini? Kamu tabib racun? Kamu, ternyata kamu. Sejak kamu datang, kejadian aneh terus. Kamu memang wanita jahat. Nyai, aku memang bisa pengobatan. Kalau mata kalian tak bermasalah, pasti juga lihat. Kadi tabib racun ini nyaris habisi Raden. Ayu, kau berani tipu aku. Kau cari mati? Bukan aku. Dia yang main-main. Racunku tak ada masalah. Reaksimu sangat kuat. Karena racun di tubuhmu. Racun Ratu Racun. Racunku tak ada masalah. Reaksimu sangat kuat. Karena racun di tubuhmu. Racun Ratu Racun. Wilayah selatan punya Ratu Racun tiap 20 tahun. Racun Ratu Racun paling mematikan. Hanya Ratu Racun yang bisa obati. Pasti dia. Dia Ratu Racun. Darah Ratu Racun bisa menundukkan semua racun. Apa dia Ratu Racun? Cukup 1 tetes darah untuk cek.
Raden Arif, selama ini Ayu terus menipumu. Dia terus menuntut nyawamu. Kapan aku menipumu? Jangan asal bicara. Sekarang cuma darah Ratu Racun yang bisa selamatkan Raden. Kenapa tak berani titipkan darahmu? Tak usah titip darah. Nadi Ratu Racun khusus. Cukup cek nadi, bisa kutentukan. Nadi Ratu Racun khusus. Cuma sentuh nadi, langsung ku tahu. Kau sebenarnya siapa? 10 tahun lalu, yang diusir dari wilayah selatan, Raja Racun itu. Sudah begitu cepat, tak ada yang kenal aku lagi. Kau itu pemimpin sekte yang pakai darah manusia buat racun. Tak sangka Ratu Racun hari ini jatuh ke tanganku. Kau sudah lama kenal aku. Darahmu, mana mungkin aku tak kenal. Kau sebenarnya mau apa? Berikan 1 botol darahmu. Aku tak akan kasih tahu mereka kau Ratu Racun. Kau mau pakai darahku buat racun darah lagi? Mimpi. Banyak orang di sini. Kau yakin bisa kabur selamat? Siapa bilang aku mau kabur? Ternyata kau yang kasih racun. Tabib racun lagi obati Raden. Nyai larang ganggu. Kalian pergi saja. Baik. Tabib racun lagi obati Raden. Nyai menyuruh jangan ganggu. Kalian pergi saja. Baik. Putri, kau lagi apa? Kau benar-benar Ratu Racun? Benar, aku yang kasih kau racun darah. Jun sejak kecil direndam di dalam kendi ini. Persis mereka dengan ratusan mayat ulat racun direndam dalam kuah. Sampai dewasa, jadi racunku paling mematikan dan tak ada obatnya. Kenapa? Kenapa? Kenapa kau mau sakiti aku? Kenapa? Aku juga mau tahu kenau. Katakan padaku kenapa? Kau terlihat begitu mencintai. Kenapa kau mau sakiti aku? Kau jelaskan padanya. Kenapa mau bunuhnya? Kau racuni. Pangeran menyalahkanku. Kau juga berniat menghabisi Raden Arif, kan? Dasar wanita jahat. Kami Ratu Racun tak akan menyakiti orang tak bersalah.
Kau tahu dia bohong, Iku. Kau tak berani lawan dia, malah cari masalah padaku. Yang paling tak boleh menghabisi anakku. Kau pantas mati! Jangan-jangan kau bunuh anakku. Kau pantas mati! Kau mau apa? Tenanglah. Aku takkan membunuhmu. Awalnya aku pikirkan di jalan akhirat menemaniku, anakku. Tapi kalian semua menjijikkan. Dia tak mau melihat kalian. Ini racun mayat hidup. Kalian akan diam-diam di sini. Tak bisa menyakitkan orang lagi. Nyai, kau harus tolong anakku bertobat. Putri, aku salah. Aku ikut kau pulang. Kita hidup seperti dulu. Maaf. Aku sungguh mencintaimu. Aku yang salah. Jangan bunuh aku. Kumohon, aku sungguh mencintaimu. Jangan bunuh aku. Kumohon. Raden Arif, sudah telat untuk semuanya.